Bapak Ibu, pada tutorial selanjutnya ini kita akan mulai mengisi informasi data uji silang di setiap triwulannya. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengklik informasi data uji silang pada kolom bagian kiri layar. Lalu setelah itu akan tampak di layar sebagaimana informasi yang dapat diisi di antaranya. Bapak Ibu akan melihat bahwa proses pembukaan uji silang triwulan keberapa yang telah dapat diakses. Pada saat saya mengakses website ini, proses yang baru dibuka adalah proses triwulan 1. Namun apabila nanti masuk di triwulan selanjutnya, maka di nomor 2, 3, dan 4 akan tampil di triwulan yang selanjutnya. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan penggerakan kursor ke arah sebelah kanan dan mulai mengisi informasi dengan mengklik icon pensil yang ada di sebelah kanan. Kita akan mulai masuk untuk pengisian data uji silang triwulan 1. Setelah mengklik tanda pensil, di sini Bapak Ibu akan melakukan pengisian petugas. Misal di sini kita klik petugasnya adalah Cici. Lalu setelah itu masukkan informasi tentang jumlah sediaan uji silang yang diperiksa di laboratorium Bapak Ibu selama 3 bulan ke belakang. Misalnya untuk triwulan 1 2025, maka data sediaan uji silang yang dicek adalah di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret tahun 2025. Masukkan informasi jumlah slide meliputi berapa jumlah positif, berapa jumlah scanty, dan berapa jumlah negatif. Informasi ini dapat Bapak Ibu rangkum dari buku register pemeriksaan TB laboratorium TB 04. Misalnya, Bapak Ibu di 3 bulan pertama tahun 2025 mendapati terdapat 12 slide positif, lalu setelah itu 5 slide scanty, dan 45 slide negatif. Maka setelah Bapak Ibu melakukan pengisian, sistem akan secara otomatis menampilkan hal-hal yang dapat menjadi informasi kepada Bapak Ibu dalam pelaksanaan uji silang di periode triwulan 1 2005. Di antaranya, misal di sini jumlah sediaan positif adalah penambahan dari jumlah positif plus scanty, yang artinya terdapat 17 slide. Jumlah sediaan negatif adalah 14 slide, lalu total sediaannya adalah 31. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengirimkan sediaan slide positif sebanyak 17, yang artinya seluruh sediaan positif harus dikirimkan, dan sejumlah 14 slide negatif. Dan di sini total sediaan yang dikirimkan ke laboratorium rujukan intermediate untuk uji silang adalah 31 slide. Dengan jeda pengambilan untuk mengaplikasikan systematic random sampling, dari 45 slide ini diambil secara jedanya adalah 3 interval. Jadi pengambilan slide sebanyak 14 sediaan negatif menggunakan jeda interval sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwa sudah tampil informasi yang dapat mengaplikasikan identitas data sediaan yang akan dikirimkan ke laboratorium rujukan intermediate. Di sini juga ditampilkan informasi untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu kembali berapa jumlah yang dibutuhkan untuk uji silang. Di antaranya, Bapak Ibu harus menyiapkan jumlah slide positif 17 slide, yang artinya adalah seluruh slide positif dan scanty. Jumlah slide negatif 14 slide dari 45 slide negatif yang ada, dan totalnya adalah 31 slide dengan jeda interval negatif sebanyak 3 interval. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mulai melakukan proses pengambilan sediaan melalui slide box tempat Bapak Ibu menyimpan slide yang sudah diperiksa. Atau apabila Bapak Ibu merasa lebih mudah untuk melakukan pendataan terlebih dahulu di dalam buku register TB 04, maka tidak masalah. Silahkan lakukan pendataan dan penarikan identitas sebelumnya untuk kemudian dilakukan pengkoleksian slide TB yang telah diperiksa untuk dikirim uji silang. Setelah Bapak Ibu merekapitulasi data identitas sediaan yang dilakukan, artinya di sini Bapak Ibu sudah siap melanjutkan ke dalam proses pengisian identitas sediaan. Pada bagian bawah terdapat informasi data sediaan. Di
Di sini Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan data yang telah Ibu rekapitulasi sebelumnya untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi. Caranya sangat mudah, cukup dengan mengklik tambah di bagian kanan, lalu silakan masukkan informasi identitas sediaannya. Misal di sini saya masukkan 01 012345A. Tanggal hasil pemeriksaannya misalnya di bulan Januari tahun 2025 tanggal 9. Hasil pemeriksaannya kita misalkan di sini adalah negatif. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka di sini datanya sudah berhasil dimasukkan. Lalu setelah itu kita masukkan secara terus-menerus informasi lainnya yang butuh ditambahkan hingga jumlah slide-nya seluruhnya terpenuhi, yaitu jika di dalam proses tutorial ini sebanyak 31 slide. Kita tambahkan secara menyeluruh hingga jumlahnya keseluruhan terdapat 31 slide untuk kemudian dapat kita kirimkan ke laboratorium rujukan intermediate. Dalam pengisian identitas ini, pastikan Bapak Ibu telah mengisi informasinya dengan baik, mengisi informasi hasil pemeriksaannya juga dengan baik. Jangan sampai terjadi salah penginputan karena akan mempengaruhi dengan adanya perbedaan pembacaan hasil. Maka dari itu kami menyarankan sebelum Bapak Ibu melakukan proses input data di dalam informasi data sediaan ini, silahkan lakukan rekapitulasi atau menulis data terlebih dahulu sebelum kemudian disalin ke dalam aplikasi ini dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan input data. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan lakukan klik kirim. Setelah memastikan seluruh slide-nya, misalnya di sini ada 31 sediaan slide, sudah terisi semuanya, lakukan sedikit cross-check kembali, baik itu data identitas sediaan dan hasilnya juga. Setelah sudah dipastikan semuanya benar, maka klik kirim. Nah, apabila jumlah sediaannya tidak sesuai, maka akan terjadi informasi seperti ini, bahwa jumlah sediaan kita tidak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini dibutuhkan adalah 31 sediaan, sedangkan kita baru mengisi 3 slide. Namun karena keterbatasan dalam tutorial ini, tentu saja kami tidak bisa mencontohkan hingga 31 sediaan, namun ini sudah cukup mewakili tentang tata cara untuk penginputan data. Dengan melakukan klik kirim, maka informasi data selanjutnya sudah dapat diketahui oleh laboratorium rujukan intermediate. Demikian informasi terkait tentang pengelolaan data uji silang.